Pak, dengar-dengar Bapak sudah merasakan manfaat dari latihan Cikung Luar biasa. Ayunan Damai ini, Pak. Iya. Boleh diceritakan, Pak? Sekilas. Cikung Ayunan Damai itu memang membosankan. Tapi kalau sudah 5 menit, enggak. Jadi sudah Ayunan Damai itu, dan saya ikut Cikung itu betul-betul tahu manfaatnya. Manfaatnya itu pada otak kita. Nah, kalau otak kita itu sudah disenam, kemudian jiwa kita itu sehat, badan kita itu sehat, itu yang terpenting. Nah, kalau sudah seperti ini, semua pada bagus semua. Nah, satu, dulu saya sembelit, sekarang hilang. Sembelit itu susah BAB ya, Pak? Susah BAB. Kemudian gula darah yang tadinya 300, sekarang turun menjadi gula darah makan loh ya. Setelah makan loh ya. 190. Nah, lumayan turun ya. Nah, kemudian tekanan darah itu saya cek loh, saya punya tekanan darah itu sekarang sudah 148. Tadinya 170. Oh ya. Nah, tapi di sini yang paling terpenting itu stres hilang. Karena saya ikut apa namanya, Cikung ini untuk menghilangkan stres pertama kali. Nah, karena setiap kali saya kok stres, saya Cikung. Kemudian kok sulit BAB, saya Cikung. Jadi Cikung di dalam kamar dengan laptop itu, dan hasilnya luar biasa. Nah, sekarang saya mau mengembangkan ini pada apa namanya, universitas. Nah, karena saya punya keyakinan bahwa Cikung ini itu betul-betul setelah Cikung, jiwa tubuh sehat, mudah untuk menerima materi perkuliahan. Iya. Yang penting itu. Yang penting kalau kita sehat itu lebih fokus. Iya, betul. Ya, lebih fokus. Dan ini yang saya kembangkan. Yang saya mau mengembangkan karena saya seorang Katolik ya. Jadi saya sekarang banyak belajar kitab suci, termotivasi untuk membaca karena Cikung. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau ini saya mau mencoba, apa namanya, mau mencoba apakah benar setelah Cikung itu kita beri tentang ayat, apakah cepat menerima? Gitu. Tapi yang penting di sini itu saya di universitas, sebelum saya menerangkan apa notasi balok untuk teknik vokal, Cikung dulu. Maksudnya pesertanya diajak latihan Cikung atau Bapak sendiri yang latihan Cikung? Saya ke sana. Nah, ya maksudnya di sana melatih di sana? Iya. Wow, luar biasa, Pak. Jadi saya melatih di Simart Amni Kampus 2. Kampus 2. Di mana itu, Pak? Di Mijen. Jauh sekali. Ya enggak apa-apa. Tapi kalau ini ada hasilnya, itu saya gembira sekali. Dan saya akan menyebarkan Cikung ini kemana-mana. Wah, luar biasa, Pak. Jadi apa namanya, saya betul-betul mengetahui manfaatnya. Rugi kalau tidak gerakan Cikung. Iya. Memang gerakannya Cikung itu gerakannya gitu-gitu aja. Iya, diulang-ulang selama 30 menit. Ya, selama 30 menit. Nah, untuk kita bisa 30 menit, itu memang kita harus di depan laptop. Di depan laptop itu kan karena ada detik dan menitnya. Dan ada peraganya. Ada peraganya, tapi ada detik dan menitnya. Oh iya. Jadi dia bisa lagi. Nah, pada waktu di tengah-tengah Cikung, saya yang Cikung itu selalu berpikir yang bahagia-bahagia, yang senang-senang. Itu sangat membantu. Nah, tapi saya di sini Cikung ini hanya untuk mencoba apakah setelah Cikung ini orang mudah menerima materi. Oh, yang untuk di kampus Iya, di kampus. ya, Kampus 2. Materi paduan suara apa nanti saya akan gimana rasanya?
Ini sekarang kasih materi. Kalau ini berhasil, Hmm. berarti saya tingkatkan menjadi 1 jam. 1 jam, Setengah jam gitu. setengah jam. Iya. Standarnya kan setengah jam. Standarnya setengah jam. Nah, saya akan mempromosikan ini itu betul-betul Qigong itu betul-betul sangat bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, kenapa saya 2 minggu terus Qigong sendiri di rumah? Iya. Jadi pagi, sore, kadang-kadang 4 kali. Oh, iya. Satu hari 4 kali. Jadi saya kalau ada kesembuhan sembelit, terus insomnia, itu saya bisa tidur. Ya, kemudian yang lain-lain itu dampak dari Qigong. Tapi kuncinya itu bagaimana Qigong ini bisa membantu orang menerima materi. Untuk yang mahasiswa ya. Mahasiswa, kemudian untuk yang murid-murid saya yang di Sambiroto, itu tentang bisa menerima teknik vokal. Oh, melatih di gereja Sambiroto juga. Jadi teknik vokal ini kalau dia bisa melatih dan mau mengikuti, berarti saya berhasil. Itu saya. Untuk masalah masalah kesembuhan ini semua hilang, itu dampak. Bagi saya dampak. Bonus ya. Tapi kunci saya itu di situ. Apalagi yang ditanya kan? Iya. Terima kasih Pak Theo. Saya gembira sekali bahwa Pak Theo sudah merasakan manfaat dari latihan ini, sama seperti Pak Slamet. Pak Slamet ini juga sembuh dari hipertensi ya Pak. Boleh diceritakan sedikit Pak? Mungkin Pak Theo belum pernah dengar. Jadi saya memang berbeda dengan Pak Theo. Kalau saya memang bermasalahnya bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun. Tensi saya di atasnya 210. Apa? 210. Apanya? Tekanan darah yang atas. Bawahnya 100 lebih. Itu sudah minum obat 2 kali sehari. Sudah lewat renang. Sudah lewat terapi di rumah sakit Karyadi lagi. Itu sudah ikut Nordic. Waktu itu jalan pakai tongkat. Tidak pernah turun dan tidak pernah juga merasakan ada pusing pangkal. Itu yang membuat dokter heran. Sampai ketika tensinya tinggi, itu alat tensinya itu sudah error gitu. Itu artinya, terus kemudian dokter hanya berkesimpulannya adalah Anda ini termasuk orang dari planet lain. Karena apa? Setinggi itu mosok tidak merasakan apa-apa. Tapi dari ilmu kedokteran itu bahaya sekali. Karena apa? Anda tidak merasakan ada weling, ada alarm, ada indikator. Nah, terus saya ikut Pak Mur di Sidodadi, Pak. Karena saya mengenalnya di sana. Ya, saya selalu terlambat karena saya harus mengantar putu. Terus 2 minggu, Pak. 2 minggu saya obat tensinya kan habis. Saya harus ke puskesmas Sambiroto. Saya minta ditensi. Ternyata saya kaget sekali. Tensi saya itu 170 dari 210. Kan luar biasa. Nah, 70, kadang 160. Sampai saya penasaran. Seminggu lagi ngetes lagi, ikut tiap hari, Pak. Saya memang di rumah tidak mengembangkan apa-apa karena memang kesibukan di rumah cukup banyak dan lupa, Pak. Kalau saya nyetel video sendiri itu tidak tahan, Pak, karena gerakannya itu aja. Tapi kalau bersama-sama di Sidodadi itu kan bersama-sama gitu, dan komunitasnya sama, usianya sama gitu. Nah, terus seminggu lagi setelah saya ikut dengan serius, dengan sungguh-sungguh, tak ikuti ramanya dan sebagainya, petunjuknya, saya tes lagi 160, Pak. Bawahnya bisa 90. Nah, saya ikut terus, rutin tiap hari, tidak di rumah tapi rutin tiap hari, saya mengikuti kemanapun Pak Mur ada, sampai sekarang mendirikan di Citra Grand. Ikut sekarang tensi 144, bawahnya kadang-kadang 84, 94. Itu rutin.
di rumah pun saya tes baik itu. Nah, saya lena, Pak. Saya akhirnya tidak mengikuti karena apa? Saya pikir bersandar ya, minum obat dokter. Nah, saya ke Holy Land, Pak, bulan Mei yang lalu. Saya ke Holy Land, sudah tidak pernah latihan, kemudian pulang dari sana, saya ikut Pak Mur lagi. Saya tensi lagi, Pak, 210 lagi, Pak. Kembali Nah, karena nggak pernah latihan. saya naik lagi. kok tidak latihan, ya karena memang ke Holy Land kan di sana kan tidak mungkin latihan. Pulang, dokternya juga kaget. Nah, akhirnya saya diikutkan Prolamis, program lansia sakit kronis, dia kan hipertensi. Nah, ikut lagi, saya sambil kapoknya minum obat tensi setiap kali malam, amlodipin 10. Nah, sekarang ikut lagi, stabil, Pak, 140, 144, bawahnya 84, 94. Tapi saya tetap makan obat tensi setiap malam. Sekarang stabil terus. Iya. Tuh. Nah, saya belum menularkan, Pak. Saya belum. Ini malah sesuatu yang baru, Pak Theo mengembangkan di pendidikan. Saya kan dosen, Pak. Iya. Dosen di Undip. Saya belum pernah mengajarkan sama sekali, kecuali mengajak kepada para lansia. Lah, Pak Mur sudah mulai takjak ke lansia. Ke panti jombo Saya kemarin. belum, Pak. Saya belum. Nah, itu nanti saya masih punya mahasiswa ya. Saya di lansia ini sudah satu kali, Pak. Nah, direncanakan minggu 1, minggu 2, minggu 3, keempat, tiap Kamis jam 9. Lansia, Pak. Per kursi roda semua, Pak. Iya. Jadi gini Pak Slamet. Jadi saya cikung terus, tidak harus ke Pak Muryoko, Ya. tapi secara pribadi terus cikung itu karena dalam keadaan saya diem, saya stres. Karena stres ini, Nah, itu yang belum, Pak, saya. ya apa namanya, cemas, Ya, gelisah, dan khawatir. ya, ya, ya. Ini saya kena penyakit ini itu setelah jatuh. Oh. Nah saya harus cikung. Oh. Dari saya diem gini, waduh kok ini ya mulai stres untuk umat ini, cikung saya. Nah, itu yang luar biasa, Pak. Nah, dengan adanya setelah cikung itu gembira Pak. Gitu ya. Tapi tiba-tiba siang gitu lagi cikung lagi. Nah, itu, Pak, luar biasa, Pak. Nah, jadi untuk apa namanya, untuk penyakit hipertensi itu dampak turun, pasti Iya, turun iya, ya. iya, betul. Nah, tapi saya pasti cikung terus karena satu apa namanya, ya stres tadi itu Pak. Jadi apa namanya, kalau saya waduh stres ini wis anu cikung. Nah, saya yang belum tahu adalah gula darah, Pak. Lalu gula darah turun Pak. Oh, soalnya ini teman-teman saya itu mayoritas gula darah, Pak. Teman-teman yang di puskesmas nih. Lah, karena belum pernah ada pengalaman gitu ya, saya nggak berani ngomong lah. Diajak aja Pak, biar mengalami sendiri. Gula darah. Diajak latihan. Nah, Gula gula darah darah. nggak mungkin karena mereka tuh datang. Gula darah nggak puasa loh Pak. Oh. Dulunya 300 Pak. Iya. Habis puasa 190. Apa nggak puasa habis cikung. Itu dampak saja, dampak dari Iya. Bonus lah. apa namanya, jiwa kita sehat. Jadi kalau sudah stresnya hilang, ini turun dengan sendiri. Nah itu Pak, saya harus stres inilah. Sekarang saya lagi mengembangkan bagaimana cikung ini bisa mempengaruhi konsentrasi. Iya. Itu yang saya pikirkan itu, yang konsentrasi itu apa? Karena kan saya dari belajar itu ada pola pikir, satu pola pikir. Iya. Yang kedua, gelombang otak, Pak. Ya di gelombang otak itu ya benar. Saya penasaran banget. Ternyata sekarang ini saya itu daya pikirnya itu menjadi lebih terarah. Iya. Itu dampak dari cikung. Nah, itu yang saya bersadari ini karena apa? Orang setua saya itu, loh, yang di rumah itu ada putu, ada anak ya. Hari ini itu sakit, Pak, flu, sampai ganti obat, ganti dokter. Loh, nek saya akan kumpul dengan mereka, Pak. Kumpul mereka ini kan virusnya itu kan menyebar, kan gampang kena saya. Saya ya enggak apa-apa gitu loh, Pak. Ya, yang saya heran gitu. Ya itu loh Pak.
Jadi kalau saya apa namanya ada yang seperti sakit seperti itu, saya cikung untuk mengatasi suasana ini. Karena saya cikung ini hanya untuk apa namanya, untuk pikiran kita, jiwa dan raga kita. Jiwa itu kan pikiran, apa dengan kehendak dan perasaan. Nah ini harus sehat dulu. Betul. Harus sehat dulu. Kalau sehat dulu dampaknya ke gula, ke ini. Tapi kuncinya kita selalu gembira. Iya. Gembira sama nari-nari. Nek kumpul teman-teman kan bisa nari-nari, Pak. Apalagi kalau di puskesmas, Pak. Iya. Sudah bisa nari-nari, dapat kacang hijau lagi. Nah, iya. Jadi apa namanya? Bedanya kalau aerobik. Aerobik itu berbeda karena apa namanya dengan cikung seperti ini beda, gerakannya kan membuang energi, membuang anu. Nah gini, nah itu Pak Slamet bagi saya ini sangat membantu, dan saya akan mencoba kalau memang berhasil itu bagaimana anak itu berkonsentrasi dan fokus setelah cikung. Karena saya kan ini yang belum saya dapati sama sekali, Pak. kan saya kan pelatih paduan suara ya Pak ya. Dan ini kan kenyataan, Pak. Iya Pak. Iya. Jadi belum pernah dengar kesaksian kayak gini ini belum. Nah iya, kan saya kan gini Pak ya. Kenapa saya setelah cikung itu saya ngajarnya kok dan bagaimana gembira. suasana gembira, bagaimana sih yang saya ajar ini menerima apa yang saya ajarkan dengan baik. Iya. Harus cikung dulu. Itu penting itu, Pak. Penting. Saya belum pernah kayak gini ini belum. Ya, kalau saya mulai besok di kampus 2 di itu terus mulai ini, dan saya akan kesaksian ini. Dan kemudian setelah itu ayo apa namanya cikung, dan mereka pasti tahan. Satu, di videonya itu ada orang yang ngomong. Orang yang ngomong masalah penyakit ya. Kalau enggak, saya enggak. Yang ngomong tuh masalah jiwa kita sehat dulu. Jiwa dan raga, Pak. Jiwa dan raga kita sehat. Betul. Nah, jiwa dan sehat itu betul-betul membantu orang berfokus. Iya. Kalau nanti suatu saat kepingin menghadirkan gurunya, saya diajak juga mau, Pak. Artinya apa? Ya paling enggak beberapa menit untuk ngomong manfaatnya gitu loh. Iya. Tapi kalau saya ngomong cikung ini manfaatnya masalah penyakit, nggak direken Pak. Iya. Oh iya. Betul. Tergantung pasarnya, Pak. Betul. Ya, Nah, misalkan lansia, Pak. Kalau saya ngomong pada lansia, oke lah, saya ngomong gula darah saya turun. Tensi. Tapi kalau dalam mahasiswa, anak-anak konsentrasi. Iya, betul. Daya tangkap. Sesuaikan. Daya tangkap itu daya tangkap akan meningkat. Iya, betul. Nah itu loh Pak. Jadi saya itu bisa ngomong seperti ini dan bisa ngomong dengan Pak Slamet seperti ini. Karena habis cikung saya tadi. Ketemunya dengan Pak Mur di Dia mana? sendiri Di gereja. Di gereja. Jadi saya kenal Pak Theo ini, saya pernah lihat di Atmodirono, sering lihat di Atmodirono. Kemudian saya kalau sebelum ke Citra Grand kan mampir misa harian dulu di Gereja Sambiroto. Terus saya lihat Pak Theo, saya dekati, tak ajak, Pak latihan yuk. Jadi belum pernah Citra ke Grand. Citra sama sekali ya? Sekali. Oh, sekali ya? Kak Memang Ajari belum pernah itu ketemu ya? belum pernah. Iya. anu Pak, justru cikung ini itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu hubungannya dengan ayat Pak. Iya. Ya betul Pak, jadi gini Pak, kita memang yang utamanya ini kan anugerah. Saya kenal Pak Mur itu juga anugerah. Anugerah ya. Saya kasih itu tadi ya anugerah gitu loh Pak. Habis cikung, saya inginnya itu diem gini minum-minum, terus saya buka ayat ini, paham nggak? Oh betul. Paham tidak? Betul. Jadi kalau paham lakukan. Tapi untuk cepat memahami, cikung dulu. Ini yang memang karunia lagi Pak. Buat saya adalah sama sekali baru. Belum pernah saya kaitkan dengan pelajaran. Belum pernah saya kaitkan dengan ayat. Memang apa? Pola pikir dan gelombang otak saya lebih bagus Pak dibanding ketika saya dulu jadi dosen. Sekarang ya tetap jadi dosen,
Tapi sekarang kan simatupang Pak, siang malam tunggu panggilan. Nah, Itu kan Pak, itu bener Pak Slamet tadi apa namanya lebih canggih dalam Betul. memberi materi, tapi mekanismenya diterangkan. Kalau kamu kalau apa namanya cepat menerima materi, ayo cikum dulu. Ya, gitu. Nah, itu yang belum pernah terbayang dan mungkin tidak akan pernah. Mungkin tidak akan pernah. Loh, cikum itu apa kan gitu. Iya, tapi kan anu, Hmm. bagi saya itu pertama kali ya saya sendirian. Pertama nanti 30 yang ikut cuma gini-gini. Tapi lama-lama kerasa enggak? Kamu kok cepet nangkep ini? Iya Pak, lakukan terus. Itu ya. Ya itu jadi Ini yang sama sekali baru. Karena apa? Generasi muda kan perlu Pak. iya. Saya berpikirnya ini untuk orang tua. Gitu. Untuk cucunya juga. Nah, Pak. untuk Juno. cucu ikut Pak. Gini, Kasih Pak. berbagi, Pak. Kalau kita setelah cikum kita menasihati orang itu mantap Pak. Iya betul. Nah ini yang sama sekali baru. Yang tidak terbayang lah. Nah itu saya pertama kan yang anu Pak ya. Cikum ini ya karena dari saya stres, saya apa namanya cemas, gelisah dan khawatir. Itu kan kalau orang tua tiba-tiba Iya. datang. Iya, dan itu Nah. cepat mati Pak. Nah ya, nah, terus setelah saya cikum, ini sangat berkurang. Dampaknya berdarah apa berdarah? Itu dari situ. Jadi kunci utama di sini adalah gelombang otak kita itu betul. Iya, betul. Nah saya kalau nggak cikum 1 hari aja, rugi saya. Iya. Saya juga seminggu penuh ikut terus Pak. Hari Minggu aja saya merasa kehilangan banget karena di rumah tidak melakukan. Di rumah Pak. Lakukan Pak di rumah. Nah, itu. Apalagi ada Juno udah bisa. Ya, itu loh, ibunya juga bisa. Gak usah anu Pak, gak usah apa namanya. Kalau memang Bapak kan punya rekamannya. Ya, benar. Nah, sudah. Bapak tiap hari aja di rumah.